Jadi tidak hanya satu, tapi banyak yang juga patah. Ini juga patah, sahabat ya. Nah, sahabat bisa lihat. Nah, ini patah. Nah, jadi yang ini patah, kelihatan sampai robek kayak gini. Yuk, apa semprot aja. Yang ini, tali yang ini coba dibuka. Apakah memberikan pengaruh nyata? Ada sedikit bencana di kebun. Jadi kemarin itu tiba-tiba hujan. Jadi terakhir bulan apa ya hujan ya? Bulan April ya. Nah, tiba-tiba malamnya hujan, sahabat, dan akhirnya tanaman tomat yang sudah besar seperti ini patah, sahabat. Patah seperti ini. Jadi tidak hanya satu, tapi banyak yang juga patah. Ini juga patah, sahabat ya. Nah, sahabat bisa lihat. Nah, ini patah. Nah, jadi yang ini patah. Lunglai seperti itu. Jadi inilah faktor X, jadi faktor alam yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi di sini kita akan mencoba untuk memulihkannya. Jadi caranya adalah, nah yang patah ini juga, seperti itu, sahabat. Kita tegakkan kembali. Kemudian kita akan ikat dengan menggunakan tali plastik ya. Ya, silakan ikat, Dek. Nah, jadi harusnya kita gunakan lanjaran yang lebih tinggi, sahabat ya, karena tanamannya juga terus meninggi. Karena tipe tomat juga ini tomat yang terus bertumbuh tinggi meskipun berbuah. Jadi ada tomat yang memang stuck ketika berbuah masa generatifnya, kemudian dia berhenti tumbuh. Ada yang masa generatif tapi tetap tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya buah. Jadi yang lagi dua, Dek. Nah, yang ini juga, ini benar-benar bagian sininya, ini yang patah. Ini juga kita tegakkan. Nanti kita ganti lanjarannya. Ini tali plastiknya. Nah, ini juga bahkan sudah tumbuh, ada buahnya, sahabatnya. Kasihan sekali sebenarnya. Tapi apa boleh buat, Dek, ini namanya bencana. Ini namanya alam yang bekerja. Itu juga patah ya? Ya. Nah, ini harus pakai tali plastik yang lebih panjang. Diikat ke sini ya. Nah, diikatnya ke sini. Setelah ditegakkan seperti ini, maka di sini, sahabat ya, di sini akan ada muncul ini bekas lipatan atau bekas patahannya itu, sahabat. Jadi untuk membuat tanaman ini kembali bisa tumbuh dengan normal, di sini kita membutuhkan spray dari asam amino yang kita campurkan dengan humus cair. Jadi kombinasi dua bahan ini sangat baik, sahabat ya. Kita gunakan untuk mereduksi stres, bahkan memulihkan dari tanaman yang terluka atau bahkan patah seperti ini. Kita semprot langsung di bagian patahannya. Jadi gunakan air kira-kira 500 ml, itu satu botol spray kecil seperti ini. Dengan asam amino berapa, Dek, tadi, Dek? Cukup asam amino. Iya ya, udah. Jadi disemprot di sana ya. Nah, di bagian bekas lukanya itu. Udah. Tadi di mana ya? Ini nih. Nah, nih. Kelihatan sampai robek kayak gini. Yuk. Apa semprot aja. Nah, stop. Cukup. Nah, jadi ini juga sudah ada buahnya. Ya, nggak apa. Semprot lagi. Nah, jadi sahabat, ini juga sudah muncul bakal buah, tapi kena semprotan asam amino apakah tidak berpengaruh, Bli? Tidak ada pengaruh negatifnya, malah akan semakin baik. Yang ini juga. Jadi benar-benar porak-poranda. Ini juga sudah beli ikat dengan menggunakan tali plastik. Beli gulung saya seperti itu karena tadi pagi semuanya rebah. Jadi patahannya tuh bikin si kecil sedih sekali, sahabat. Sahabat yang sudah baik, yang sudah subur. Kemudian di sebelahnya lagi, sahabat, ini patahnya juga bahkan lebih parah. Jadi benar-benar sudah patah seperti ini. Mungkin karena efek dari buah yang terlalu berat juga. Tidak mampu menahan dari angin yang begitu kencang kemarin malam. Jadi ini sudah benar-benar patah.
Dan tapi yang paling menyenangkan sebenarnya adalah tanaman tomat sudah pulih kembali. Jadi tepat 2 hari setelahnya, coba beli akan perlihatkan bekas luka, bekas patahannya. Nah, jadi bekas patahannya ada di sini sahabat ya, yang ini. Tapi ini agak blur. Dia akan coba ganti dengan menggunakan kamera HP karena kamera ini emang sedang bermasalah. Nah, di kamera HP justru kelihatan lebih jelas. Nah, jadi yang dilingkari oleh garis merah itu sahabat, itulah patahannya. Jadi benar-benar sudah patah, sudah putus sebenarnya itu. Tapi kita bisa kembalikan dengan menggunakan apa yang kita semprotkan, yaitu asam amino. Jadi yang terjadi bagian atasnya, nah bagian atasnya ini menariknya tetap segar. Jadi seperti tidak terjadi sesuatu, tidak ada terlihat gejala stres sama sekali sahabat. Jadi seperti tidak ada pernah terjadi sesuatu pada tanaman tomat ini. Sama seperti yang ada di sebelahnya. Jadi maaf kualitas gambarnya kalau agak putih karena memang ini HP sahabat ya, handphone. Suara juga mungkin tidak sejelas seperti biasanya. Buahnya sahabat ya, sudah muncul buah meskipun beberapa rontok ini karena cuaca kemarin. Ini yang patah juga sahabat, yang patah juga kemarin. Nah, jadi patahannya ada di, bentar kita akan perlihatkan. Nah, patahannya ada banyak kalau yang ini. Patahan yang pertama, jadi yang batang bawah patah, kemudian yang di sini sahabat. Nah, yang ini juga patah. Tapi menariknya, tanaman di atasnya benar-benar selamat dan tidak ada satupun tanda bahwa tanaman ini pernah mengalami stres berat. Jadi inilah luar biasanya bila kita menerapkan segala sesuatunya secara organik. Jadi ikatannya beli lepas, coba lepas ikatannya sahabat, dan ternyata bisa berdiri dengan sempurna. Jadi tidak rebah lagi sahabat, meskipun ikatannya beli buka. Jadi terbukti bahwa memang walaupun patahnya parah seperti ini, tapi masih mampu kembali pulih. Tegak berdiri tanpa bantuan harus dipegang. Yang dipegang justru yang di bawahnya ini, tapi yang di atasnya ini sudah beli lepas karena kemarin beli ikat di sini bersama si koboi cilik. Jadi meskipun separah ini, tapi ketahanannya masih sangat baik. Jadi bisa berdiri, bisa tetap tegak meskipun tanpa kita ikat di atasnya sedikit pun. Dan kita akan coba juga buka yang ini, tali yang ini coba dibuka. Apakah memberikan pengaruh nyata? Lepas. Nah, udah deh, stop. Jadi sahabat ya, sudah benar-benar tidak usah diberikan pengikat lagi. Nah, jadi walaupun patahannya di sini menganga seperti ini, tapi mampu berdiri tegak tanpa bantuan. Luar biasanya buah masih bertahan dengan sangat baik, seperti tidak terjadi suatu hal beberapa hari yang lalu. Nah, jadi seperti inilah faktor X yang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau kemarinnya kita masih happy-happy saja, ternyata besok paginya porak-poranda. Tapi bersyukurnya mayoritas masih baik-baik saja. Mungkin karena memang kualitas dari batang tanaman yang kokoh sehingga menyebabkan efek dari angin kencang kemarin yang disertai dengan hujan itu menjadi tidak begitu parah. Yang dikhawatirkan sebenarnya adalah mentimun di sana, mentimun Jepang yang ingin gunakan sebagai benih nantinya. Tapi untungnya meskipun tanaman sudah tua tapi masih bisa bertahan dengan sangat kokoh. Usianya mungkin sudah sekitar 6 bulan sahabat ya. Kalau sahabat bisa hitung dari video terakhir ketika beli semai, jadi mungkin kurang lebih sekitar 6 bulan menuju ke 7 bulan tapi masih sangat kokoh. Luar biasanya, itulah organik. Nah, kemudian mengenai tadi bagaimana tanaman yang sudah patah bisa pulih kembali. Ini mengingatkan pada satu tabib atau pengobat tradisional yang pernah viral juga di Indonesia. Tapi ini adalah tanaman, jadi sahabat, tanaman ini, terlebih tanaman seperti tomat itu sebenarnya mudah sekali untuk bisa meregenerasi selnya, memperbaiki sel-selnya yang rusak. Asalkan didukung dengan treatment yang tepat. Maka ketika tanaman bahkan sudah patah jadi dua pun, kita sambung itu bisa saja untuk tumbuh kembali dan sehat kembali. Dan di sini peran humus cair benar-benar sangat terlihat nyata. Humus cairnya sahabatnya. Karena di sini kondisi humus yang beli ekstraksi adalah benar-benar kondisi humus perawan yang kaya akan mikroorganisme yang mungkin tidak semuanya dapat kita identifikasi, tapi hasil dan manfaatnya bisa kita rasakan sendiri.
Kemudian mengenai bagaimana cara mengekstrasinya, beliau sudah jelaskan di makalah yang beliau tulis ini. Dan ini masih tersedia kurang lebih sekitar 19 sahabat ya. Sekitar 19 makalah lagi ketika sahabat mendapatkan humus cair yang dicampurkan dengan asam amino ini di Shopee. Jadi bagi sahabat yang kemarin bertanya terus, beli apakah saya ketika saya mengambil 5 botol ini apakah masih mendapatkan gratis 2 atau mendapatkan total 7? Jelas masih sahabat. Jadi walaupun sisanya hanya 19 lagi, tetap 5 gratis 2. Jadi kalaupun nanti misalkan gratisannya habis, beli mungkin akan tawarkan untuk menggantinya dengan PSB ungu yang videonya kapan hari beli pernah upload. Bagaimana PSB ini adalah PSB tanpa telur, tanpa terasi, tanpa juga menggunakan micin sahabat. Jadi aromanya pun sangat bersahabat, tidak seperti PSB pada umumnya, akan tetapi kedahsyatannya bisa sahabat buktikan sendiri. Jadi silahkan diambil semuanya. Jadi di sini banyak sekali penjelasan-penjelasan yang tidak bisa beli jelaskan secara detail di video, tapi bisa beli tuliskan secara detail di tulisan seperti ini. Jadi mengenai humus, mengenai bagaimana cirinya, kemudian bagaimana mengambilnya sehingga menjadi bentuk cair, ini dijelaskan dengan lengkap di sini. Dan kemudian sahabat, mengenai benihnya juga masih tersedia. Jadi paling tidak ada 19 paket benih, 10 jenis benih yang berbeda itu masih beli juga sediakan. Jadi jangan khawatir. Dek lagi ngapain, Dek? Loh, ini kan sudah mau dipanen. Jadi kalau kita mupuk, ini artinya kita mubazir, karena mupuknya sudah di akhir masa panen. Bukan nggak apa-apa. Maksudnya untuk mupuk ini apa? Ini kan sebentar lagi mau dipanen habis, Dek. Jadi buat apa lagi mupuk? Karena ini bakal dipotong habis hari ini, diikat-ikat. Memang sih daunnya lebar-lebar banget ya, berkat pemupukan yang si kecil lakukan. Tapi kalau hari ini mupuk, ini pakai apa? Pakai asam amino. Ya tujuannya apa? Biar kalau dipotong itu biar bisa tumbuh lagi kayak ini, semua ini. Iya sih, tapi biasanya pertumbuhan keduanya itu nggak sebagus yang pertama, Dek. Tapi kita coba aja. Nah, kita deal ya. Kalau misalkan nanti tumbuhannya ini bisa sebagus kayak gini lagi, Ayah bakal belikan es krim. Deal? Nah, ya. Jadi memang kalau kita lihat sahabat ya, sayangnya kamera yang beli gunakan sekarang ini sejak beberapa bulan ini bermasalah. Jadi kurang kelihatan jelas. Nah, memang daunnya sangat lebar, bahkan bayam yang tumbuh di sela-selanya juga sangat subur. Jadi maksud si kecil mungkin si koboi imut, nanti setelah kita panen, daun yang muncul setelah dipotong akan sesubur yang pertama ini, selebar ini. Ya bagus sih, tapi beli sendiri kurang yakin. Tapi akan kita lihat bersama bagaimana hasilnya nanti. Apakah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh si koboi cilik. Karena beli tahu benar karakter dari bayam ini, karena sudah berkali-kali menanam jenis bayam ini sahabat ya. Jenis benih ini. Nah, apakah bisa segondrong ini lagi, Dek? Tapi satu sih yang perlu dikoreksi, ini ember terlalu kecil. Jadi bisa 2 kali angkutnya. Nanti kalau besok-besok kalau mau mupuk, gunakan ember yang lebih besar. Jadi sekalian, jadi ya. Tadi ini sih berapa botol? Berapa tutup botol maksudnya? Satu tutup botol. Ya, berarti ntar tambah 1 ember lagi. Jadi 2 tutup botol ya. Oke deh, siap. Diterima informasinya Pak Koboi imut. Nah itu sebentar. Nah ini bayam. Ini bayam dipupuk juga kemarin, Dek?
Tuh kan habis airnya. Jadi pemupukan bayam ini juga menggunakan urea organik atau asam amino? Jadi kira-kira seperti itu sahabat ya. Jadi memang lahan di pinggir jalan ini beli sudah serahkan sepenuhnya pada si kecil. Jadi ternyata memang semua dipupuk. Jadi kalau si kecil kita mau berkreasi di kebun itu jangan dilarang-larang sahabat ya. Meskipun pemupukan sampai overdosis juga jangan dilarang-larang, karena itu akan justru kayak tadi itu pemupukannya dilempar-lempar seperti itu, tapi tidak apa-apa. Itu membuat si kecil bebas untuk berkreasi. Apalagi kita menggunakan pupuk organik, jadi aman, tidak akan terbakar sahabat. Malah kalau kita larang-larang, ke depan anak kita tidak akan mau lagi antusias untuk berkebun bersama kita. Jadi biarkan berkreasi. Toh kalau juga nanti ada suatu yang ganjil, yang aneh, bahkan mungkin gagal, itu bisa menjadi evaluasi tersendiri bagi anak kita. Dia akan belajar dari setiap kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu sahabat. Tapi ini benar-benar wow, luar biasa. Kita akan tunggu apakah pertumbuhannya nanti akan bisa segondrong dan selebat ini lagi. Kita akan tunggu karena taruhannya adalah apa dek taruhannya? Es krim. 32 hari setelah semai. Jadi Beli belum pernah memiliki kangkung yang seukuran ini. Ini luar biasa. Jadi tidak pernah membayangkan sebelumnya si kecil bisa seperti ini. Hasil yang dia dapatkan bisa sehebat ini. Wow. Kemudian yang 2 hari yang lalu yang sudah dipetik, yang si kecil pupuk dengan menggunakan asam amino, ternyata memang pertumbuhan daunnya juga sangat pesat. Jadi lebar daunnya pun tidak kalah dengan lebar daun dari yang belum dipanen, seperti itu sahabat. Nah, di usia 32 hari ini, antara 32 atau 33 hari setelah semai, kita akan cek apakah batangnya masih renyah. Ternyata batangnya masih sangat renyah sahabat, dan Beli uji coba langsung karena memang organik, jadi aman sahabatnya. Jadi memang kangkung ini meskipun usianya sudah 30 hari, tapi kualitasnya masih sangat baik. Renyahnya masih keras seperti yang sahabat tadi dengarkan.